Halo semua, selamat datang kembali ke tutorial series Ethical Hacking. Di video kali ini kita akan bahas tentang domain dan subdomain dan apa manfaatnya bagi kita sebagai seorang ethical hacker. Ya, karena kita membahas tentang website hacking, maka kita tidak bisa lepas dari pembahasan tentang domain dan subdomain. Karena setiap website pasti memiliki sebuah domain. Oke? Nah, apa itu domain? Domain ini adalah sebuah nama yang diberikan untuk sebuah website yang dijadikan sebagai identifier atau tanda pengenal dari website tersebut. Nah, jika kita ingin mengakses sebuah website di internet, maka kita harus menggunakan domain website tersebut untuk mencari lokasi website di sebuah server di internet. Oke? Nah, ini adalah contoh dari sebuah domain, yaitu google.com. Nah, Google ini adalah domainnya, nama dari websitenya. Kemudian .com ini adalah top level domain. Oke. Nah, domain ini pasti akan selalu diikuti oleh top level domain, seperti .com, .org, .net, dan sebagainya. Nah, apa guna dari top level domain ini? Nah, top level domain ini bisa digunakan untuk membedakan organisasi yang memiliki sebuah domain. Nah, kalau .com artinya website dari Google ini adalah merupakan website komersial, karena com ini adalah komersial. Ada lagi yang lain seperti .org, seperti wikipedia.org, atau .net, dan sebagainya. Nah, selain untuk melihat perbedaan organisasi yang memiliki domain tersebut, kita juga bisa melihat lokasi dari sebuah domain pada sebuah top level domain. Misalnya .co.id itu artinya lokasinya berada pada Indonesia, oke? Atau .co.uk misalnya, artinya berasal dari United Kingdom. Nah, itu disebut dengan top level domain, dan domain ditambah dengan top level domain itu hanya disebut dengan sebuah domain. Oke. Nah, kemudian apa itu subdomain? Oke. Nah, selain domain itu ada juga yang disebut dengan subdomain. Apa itu subdomain? Nah, subdomain itu adalah service-service yang berbeda yang ada pada sebuah domain. Jadi bukan hanya ada satu service pada sebuah domain, itu ada service-service lain. Misalnya seperti www. Oke. Nah, www ini adalah sebuah subdomain. Jadi posisi dari subdomain pada sebuah domain name itu ada pada sebelum namanya, sebelum domain. Oke. Seperti www. Nah, www ini adalah sebuah service untuk web. Jika kita masukkan www ini, berarti kita mengakses web dari google.com. Ada lagi subdomain yang lain seperti mail, berarti kita mengakses service mail dari domain google.com. Ada juga yang lain seperti blog, adalah untuk blog, kemudian login untuk login, atau ebook, atau subdomain yang lain seperti image.google.com artinya kita menggunakan service pencarian image atau gambar dari sebuah domain google.com. Oke, nah apa manfaat bagi kita sebagai seorang ethical hacker mengetahui subdomain dari sebuah domain? Apakah mengetahui sebuah domain saja tidak cukup? Ya, kita tidak bisa terpaku hanya pada sebuah domain saja. Kita membutuhkan attack surface yang lebih luas, ya, yang lebih besar cakupannya. Jadi selain dari domain ini, kita harus juga tahu apa subdomain apa saja yang ada pada sebuah domain, sehingga dapat meningkatkan attack surface ataupun attack area bagi kita untuk melakukan scanning, sehingga kita bisa melihat celah-celah atau titik kerawanan dari sebuah website dari berbagai sudut. Oke. Dan selain itu, karena subdomain ini adalah merupakan service-service yang berbeda dari sebuah domain, maka aplikasi yang digunakan atau aplikasi web yang digunakan itu juga akan berbeda-beda. Dan kita bisa melihat
jenis-jenis aplikasi yang digunakan, dan mungkin kita dapat menggunakan tool-tool tertentu untuk mengakses aplikasi tertentu, sehingga kita dapat melihat vulnerability yang ada pada sebuah subdomain. Dan selain itu, di subdomain ini juga memiliki service-service yang sangat penting, misalnya seperti login. Nah, kita bisa melakukan phishing. Kita bisa membuat sebuah phishing page atau membuat sebuah fake login screen jika domain itu memiliki subdomain yang memiliki service login. Seperti halaman login Facebook, Instagram, atau yang lainnya yang memiliki service untuk login seperti ini, yaitu ada pada sebuah subdomain. Jadi subdomain yang seperti ini bisa kita gunakan untuk melakukan phishing. Dan selain itu, jika sebuah domain itu memiliki subdomain yang masih beta, menggunakan aplikasi web yang masih beta atau dalam masa percobaan, itu artinya aplikasinya belum fully tested, belum sepenuhnya diuji dan memiliki potensi yang lebih besar untuk ditemukan bug. Jika kita menemukan bug, artinya kita bisa melakukan sesuatu pada aplikasi tersebut. Kemudian bagaimana cara kita menemukan subdomain dari sebuah domain tersebut? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa membuat toolnya dengan bahasa Python atau bahasa yang lain, atau dengan menggunakan tool-tool yang sudah ada di Kali Linux ataupun dari GitHub. Nah, mungkin pertama kita akan belajar membuat tool sendiri dengan menggunakan bahasa Python. Sekarang kita akan buka text editor. Saya akan gunakan Sublime Text. Kita buat file baru. Langsung simpan. Saya akan beri nama subdomainfinder.py. Kalian bebas membuat namanya. Untuk subdomain finder ini kita membutuhkan modul request. Untuk itu kita import request. Kemudian kita langsung membuat sebuah fungsi find subdomain. Di dalam find subdomain ini kita menggunakan dua buah argumen. Yang pertama yaitu domain. Kemudian kita juga bisa memberi opsi timeout. Kita beri waktu 3 detik. Jika dalam waktu 3 detik proses pencarian subdomainnya belum selesai, maka waktunya habis dan prosesnya akan skip ke proses berikutnya. Untuk mencari subdomain ini kita butuh sebuah word list supaya kita bisa membrute force subdomain-subdomain yang ada pada sebuah domain. Kita buat word list. Word list sama dengan word listnya ini berisi kata-kata yang sering digunakan untuk sebuah subdomain. Misalnya seperti admin, API, apalagi misalnya seperti chat, blog blog, kemudian chat, apalagi image image, kemudian login misalnya, kemudian mail, apalagi mungkin kita akan coba sebanyak ini dulu. Nanti kalian bisa masukkan kata-kata sebanyak-banyaknya yang mungkin digunakan untuk sebuah subdomain. Saya beri contoh kata-kata yang ini. Setelah kita memiliki word listnya, depannya kita akan melakukan looping pada word listnya. Jadi kita buat for subdomain in word list. Maka kita akan menggunakan subdomain ini pada tiap-tiap request URL-nya. Untuk itu kita buat sebuah variable dengan nama URL. Kita gunakan fstring.
Ya, karena ada yang menggunakan HTTP, ada yang menggunakan HTTPS, maka kita akan coba keduanya. Yang pertama kita coba HTTP, diikuti oleh format di dalamnya adalah subdomain, diikuti oleh titik, kemudian diikuti oleh domain. Oke. Nah, ini adalah subdomain yang ini, kemudian domainnya adalah yang ini. Oke. Di sini. Nah, inilah yang akan kita cari berdasarkan kata-kata yang ini. Oke, nah itu adalah percobaan URL-nya, subdomain. Kemudian kita gunakan try. Kita buat variabel misalnya namanya response. Nah, kita akan gunakan modul request ini untuk merequest sebuah URL, yaitu URL percobaan yang ini. Jadi request.get URL, oke. Kemudian kita juga bisa memprint statusnya. Untuk itu kita ambil dulu statusnya. Kita buat nama variabel baru status misalnya. Kemudian response.statuscode. Nah, status code ini contohnya 200 ya. 200 artinya sukses serta website ini available atau ya. Atau status code-nya 404 arti tidak ada atau unavailable, oke. Jadi kita bisa print status code-nya. Kemudian baru kita print. Kita gunakan f-string lagi. Dalam formatnya kita masukkan response. Kemudian diikuti oleh strip status. Oke, kemudian except jika terjadi kesalahan, exception. Oke, except request.exception. Di sini request exception, ya ini dia. Except request.exception .request exception. Jika terjadi kesalahan, oke, maka kita pass saja, tidak lakukan apa-apa. Oke, kemudian kita lakukan try yang kedua. Ini kita copy. Ya, kita copy aja semuanya dari sini. Dan untuk URL-nya sama dengan HTTPS ya. Yang di atasnya adalah HTTP, yang di bawahnya HTTPS. Formatnya sama, subdomain titik domain. Oke. Nah, sekarang itu saja fungsinya. Ya, di bawahnya kita bisa langsung jalankan. Di sini kita buat variabel domain. Nah, di sini kita masukkan domainnya, misalnya google.com. Oke. Kemudian timeout. Kita buat waktunya. Ya, di sini bisa terserah kita mau berapa. Jika kita tidak membuat timeoutnya, maka timeoutnya akan secara otomatis selama 3 detik. Oke. Jika kita ingin buat timeoutnya, kita bisa buat di sini 4 misalnya. Oke. Nah, baru kita jalankan fungsinya di atas, find subdomain. Di dalamnya kita masukkan domain dan timeout. Oke. Nah, untuk menjalankan script ini, kalian harus memiliki koneksi internet karena kita menggunakan modul request. Oke. Sekarang kita langsung jalankan. Ya, ini terjadi kesalahan sebenarnya. Seharusnya di sini bukan response ya. Oke, kita stop dulu, Ctrl C. Seharusnya di sini adalah URL ya. Bukan itu, maksudnya yang ini ya.
response yang ini adalah URL, yaitu yang ini. Oke, sorry. Yang ini juga, ini adalah URL. Oke, kemudian baru kita print. Oke, nah kita temukan admin. Ya. Yang statusnya 200 ini artinya subdomainnya tersedia ya, available. Status oke. Sedangkan yang 404 ini tidak ada. Jadi tidak ada api.google.com. Nah, semuanya sudah selesai. Jadi yang tidak ada itu hanya API ya. Selain itu ada blog, chat, image, mail ada, oke. Nah, kita bisa coba ini. Ini kita blog seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian open ya. Kita open. Nah, ini halaman loginnya ada ya. Jadi kita temukan halaman loginnya di sini dari subdomain. Yaitu dari subdomainnya kita temukan ini, oke. Kemudian kita bisa juga coba yang lain. Ya, kita coba yang lain, misalnya yang API ini kan tidak ada. Kita coba saja apakah benar-benar tidak ada. Open. Ya, ternyata benar ya, 404 statusnya. Ini 404 memang tidak ada. Kemudian yang blog ini kita coba. Open. Ya, kita bisa buka halaman blog.google, oke. Ya, kemudian chat. Ya, juga ada. Jadi kalian bisa coba satu persatu dan kalian bisa tambah daftar kata-kata di atas ini. Masukkan kata-kata yang mungkin sering digunakan untuk sebuah subdomain, oke. Jadi kalian bisa membrute force lebih banyak subdomain dari yang ini. Oke, nah itu cara kita menemukan subdomain dengan menggunakan bahasa Python, oke. Cara lain yang bisa kita lakukan untuk menemukan subdomain ini adalah dengan menggunakan tool yang ada pada Kali Linux kita. Oke, kita close ini. Kita buka Kali Linux. Oke. Kita buka terminal. Nah, di terminal ini kalian bisa ketik tool yang namanya NuckPy. Oke, NuckPy. Kalau kita tekan enter, maka kita akan melihat cara menggunakan NuckPy. Jika kalian tidak memiliki NuckPy pada Kali Linux kalian bisa mencarinya di Google. Nah, di Google kalian bisa ketik saja NuckPy. Mungkin saya rubah ke Google biar lebih jelas. Oke. NuckPy GitHub, oke. Ketik NuckPy GitHub, enter. Nah, pada link ini apa ini? Google for Web ya, Nock. Kalian klik yang itu. Nah, di sini kalian bisa mengclone tool NuckPy. Caranya kalian copy linknya, kemudian gunakan git clone seperti ini, oke. Pada terminal kalian bisa copy ini ataupun yang ini, oke. Kemudian setelah kalian copy, kalian bisa git clone di Kali Linux kalian, misalnya git clone, kemudian paste link yang kalian copy tadi, kemudian tekan enter, oke. Tunggu prosesnya selesai. Nah, karena sudah ada di Kali Linux saya akan langsung gunakan NuckPy-nya. Nah, untuk menggunakan NuckPy, kita cukup ketik NuckPy, kemudian langsung masukkan domain, oke. Kita langsung masukkan domain.
NockPy, kemudian contohnya google.com, tekan enter. Yes, getting word list. Nah, NockPy ini juga menggunakan word list untuk membrute force subdomain dari google.com ini. Ya, kita akan tunggu proses dari pencarian subdomainnya dengan NockPy. Oke, sudah dimulai. Ya, sudah ditemukan. Ini ada beberapa dengan status 404.404. Ya, ada account. Nah, kalian bisa tambah kata-kata pada word list kalian dari sini. Ada account, ad manager, about, AdSense. Ya, banyak sekali subdomain dari google.com ya. Alert, analytic, admin. Ya, ini kita gunakan tadi admin ya. Asia, assist, activity, dan masih banyak lagi di bawahnya. Ya, saya akan stop saja ini. Stop, Ctrl C ya, karena akan terlalu panjang ya. Nah, hasilnya pada dasarnya sama dengan tool yang kita buat dengan Python tadi ya. Ya, tapi ini di sini langsung ada lengkap dengan IP address-nya ya. Jika kita mau mengcodingnya, kita juga bisa masukkan IP address pada tool kita tadi ya. Tapi tadi kita hanya memprint status code-nya, kemudian subdomainnya lengkap dengan protokol yang digunakan, yaitu HTTP dan HTTPS. Dan di sini juga ada server yang digunakan, kemudian nama real dari hostname-nya ya. Ya, fungsinya sebenarnya sama saja. Jadi di sini kita bisa melihat lebih banyak karena word list-nya lebih besar dari word list yang kita buat tadi. Ya, ada AI, ada blogger, books, dan sebagainya. Nah, dari informasi yang kita peroleh pada subdomain ini, kita akan memperoleh attack surface atau attack area yang lebih besar ketimbang hanya memiliki domain saja. Jadi, dengan subdomain ini, lebih besar potensi yang kita miliki untuk memperoleh celah atau titik kekurangan dari sebuah website. Oke, mungkin untuk video kali ini kita sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan belajar cara menemukan file-file sensitif atau file-file penting yang ada pada sebuah website. Oke?